Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kita berdiri, kita awali dengan lagu pembuka 454. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari ini, serta selamat tahun baru mengawali tahun 2023. Hari ini adalah tahun baru untuk kalendarium Masehi. Namun bukan ini menjadi inti perayaan kita pada hari ini. Liturgi kita mengajak untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda penebus dengan penuh iman dan keyakinan lewat jawaban terhadap malaikat. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Membuat Maria sempurna menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Dan kita menerima sebagai bunda kita juga. Untuk itu pantas dan layaklah bahwa tahun baru setiap tahun dibuka dengan perayaan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Tentu prosesnya lama untuk menyatakan hal itu. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, seperti Bunda Maria membuka hati kita di awal tahun ini, kita juga tentunya dalam perayaan ini akan mengatakan
Tuhan, aku ini adalah ciptaanmu dan Engkau yang memberikan segala-galanya. Semoga karyamu semakin sempurna dalam diriku sepanjang tahun 2023 ini. Maka mari di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara terkasih, berangkat dari pengalaman di tahun 2022, kita membuka hati kita, menggoreskan beberapa rencana-rencana kita menapaki tahun 2023 ini. Moga-moga dengan rahmat dan kasih-Nya kita semakin hidup sempurna dan akhirnya bersatu sepenuhnya dengan Dia. Seraya membawa dalam doa-doa kita seluruh harapan-harapan kita untuk tahun yang akan kita jalani di tahun 2023 ini. Tentu bersyukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Secara khusus bersama dengan Chen Alexander yang senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, hidup dalam sukacita keluarga, dan selalu diberkati dalam usaha, serta semua saja yang memohon dan meminta supaya kita membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Juga bersama dengan keluarga Agustinus Bangun, bersyukur atas penyertaan dan berkat surgawi sepanjang tahun 2022 dan mohon penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bersama siapa saja yang kita jumpai juga dalam komunitas-komunitas kita, di mana pada kesempatan ini kita tahu berapa rukun kita yang memakai semangat dan inspirasi Bunda Maria, juga Legio Maria sebagai Bunda Allah, senantiasa juga membuka hatinya dalam seluruh kehidupan supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa ini. Mari dapannya kita hening, membuka hati kita dan mohon pengampunannya. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati mohon ampun dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Betlehem yang amat sederhana. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
kami melupakan Engkau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Bunda Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Dan berkat kesediaannya membuka hatinya, maka dunia baru semakin terbuka dan kesempurnaan semakin kau nyatakan melalui Dia di dalam diri Putramu Yesus Kristus. Syukur atas seluruh pengalaman kehidupan di tahun 2022. Terima kasih Engkau mengantar kami untuk mengawali tahun baru tahun 2023. Dengan segala pengalaman-pengalaman itu, kami datang juga membuka hati kami pada kesempatan ini. Seraya bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang boleh kami alami sepanjang tahun 2022 dan sekaligus menaruh pengharapan dalam menapaki tahun 2023. Secara khusus bersama dengan seluruh keluarga yang dengan hati terbuka dalam kebersamaan juga datang di hadapan-Mu, Agustinus Bangun dan seluruh keluarga-Mu secara khusus di paroki ini, mensyukuri segala berkat anugerah rahmat itu dan juga atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlibat atas rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara kami Chen Alexander, sehingga lewat perayaan di mana Engkau memberikan kesempatan mereka hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, dia semakin sehat walafiat, umur yang panjang, sukses dalam seluruh cita-cita dan pengharapan, semakin menemukan berkat-berkat-Mu di dalam keluarga lewat seluruh usaha, rencana dan cita-cita. Bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Satan Perawan Maria dalam merenungkan sabda-Mu,
dan melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan di kolam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah, mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenali bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorailah, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepada-Nya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak
Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan. Tentu pada hari ini kita dengan semangat tahun baru, kita saling mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua tentunya. Saling memberi salam. Pada awal tahun yang baru ini gereja dan kita semua tentu bersyukur berkat Tuhan yang telah membawa kita ke tahun yang baru tahun 2023.
agar kita dapat mengasihi atau mengasihi sesama dan mengisi tahun ini sungguh sesuai dengan kehendak Allah, mengisi sebaik-baiknya menurut rencana dan rancangan Allah. Maka yang disyukuri gereja pertama-tama adalah waktu atau tahun baru yang diberikan Allah kepada kita. Artinya kita diberi waktu untuk hidup. Kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk bekerja dan beraktivitas dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diberi waktu untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana dan rancangan Allah. Maka kita diberi waktu untuk menata hidup kita yang lama, agar boleh hidup secara lebih baru. Artinya berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan, tentu yang baik akan kita kembangkan, yang kurang baik dan kurang berkenan, baik kepada sesama kita maupun kepada Tuhan, akan kita buang. Dan itulah yang disebut dengan rekonsiliasi dalam seluruh kehidupan. Sehingga yang paling utama dan terutama adalah menjaga martabat kita sebagai citra dan gambaran Allah. Martabat kita sebagai anak-anak Allah inilah yang mengajak kita untuk hidup secara benar di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita, di hadapan manusia. Hidup dalam persekutuan dengan Allah sendiri, hidup dalam suasana keselamatan. Dengan demikian tahun yang baru ini diharapkan menjadi tahun yang penuh dengan rahmat. Atau ada yang tidak mengendaki tahun rahmat. Saya kira kita semua mengharapkan tahun yang penuh dengan rahmat. Dan itu berangkat dari pengalaman-pengalaman kehidupan. Saya tidak perlu menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman kita masing-masing secara pribadi, secara bersama dalam keluarga, di lingkungan hidup kita. Kita telah mengalami tahun-tahun yang telah berlalu, utamanya secara umum COVID-19 yang melanda wilayah kita. Maka dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Paulus berkata, setelah kegenapan waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan untuk takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Lewat Yesus Kristus, yang terlebih dahulu dikandung oleh Bunda Maria, dan kita datang kepadanya, dan melalui dia kita diangkat menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kegenapan waktu adalah saat yang tepat atau saat yang sudah tiba. Bukan sesuatu yang baru akan tiba, tetapi sudah tiba di dalam diri Bunda Maria. Atau sudah saatnya bukan menurut rencana kita manusia saja, tetapi menurut rancangan Allah itu sendiri, saat mana rahmat dan berkat Allah dinyatakan secara penuh dan lengkap kepada manusia dalam diri putranya terkasih Yesus Kristus. Dalam renungan-renungan kemarin saya selalu mengatakan Allah menyatakan diri sepenuhnya di dalam diri putranya yang telah mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Dan itu terlebih dahulu diterima oleh Bunda Maria di dalam rahimnya. Syukur kita atas tahun yang baru ini menuju pada kegenapan waktu itu, di mana lewat diri kita Allah boleh hadir dan menyatakan kasih setianya kepada dunia sekitar kita. Sehingga pada saat kita melihat bahwa dunia ini menjadi gelap karena kekacauan, kurangnya damai, maka kita diutus untuk mau menyatakan rasa damai dan membawa terang bagi orang-orang lain dengan memberikan kesejukan, kenyamanan, dan hati yang sungguh penuh terbuka kepada Tuhan sendiri. Kita tentu berharap agar dalam tahun ini kita bisa merasakan tahun rahmat itu. Namun seiring dengan warta bacaan pertama, kita perlu meletakkan nama Allah dalam diri dan hidup kita, artinya menghormati dan memuliakan Allah serta taat kepada kehendak-Nya.
barulah kita menerima berkat Allah sebagaimana yang disampaikan Allah kepada Musa melalui bacaan pertama. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bunda Maria adalah seorang pribadi yang berperan penting dalam menghadirkan Kristus di dunia ini. Dalam rahimnya Allah mengambil wujud manusia dan hadir di tengah dunia yang fana. Maka pada hari ini gereja merayakan hari raya Santa Peran Maria Bunda Allah, karena lewat Maria Allah hadir secara nyata dalam putranya Yesus Kristus dan menandai tahun yang baru ini, tahun 2023, sebagai masa penuh rahmat. Saat kegenapan waktu itu, Maria menyimpan rahasia ini dalam hatinya karena ia tahu bahwa lewat putra yang dikandungnya, keselamatan boleh nyata bagi segala bangsa. Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Itulah bagian perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Kenapa hal ini menjadi satu penekanan? Karena kita seringkali tidak memiliki kesabaran dan ketekunan. Pada saat pengharapan-pengharapan kita itu tidak terpenuhi dalam kehidupan ini, maka kita bertindak gegabah dan mengambil keputusan yang salah dan keliru. Mari kita mencontoh Bunda Maria. Segala sesuatu direnungkan dengan hati terbuka dan bertanya dalam diri, apa kehendak Tuhan? Dan dalam kehendak Tuhan itu kita membuka diri kita. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, gelar Maria sebagai Bunda Allah harus dikaitkan dengan Yesus yang adalah Allah yang mengambil wujud manusia. Lepas dari Yesus, gelar itu tidak punya makna dan arti. Karena yang dikandung perawan Maria adalah putra Allah, maka dimensi keilahian dan kemanusiaan menyatu dalam Yesus yang dikandungnya. Dan Bapak Gereja, yaitu Alexander dari Alexandria di tahun 328, menyebut Bunda Maria dengan gelar dalam bahasa Yunani Theotokos. Theos artinya Allah, Tikto artinya dia yang melahirkan, yang berarti ia yang melahirkan putra Allah. Bunda Maria tidak hanya Bunda Kristus, Christotokos atau Bunda seorang manusia, seperti yang diajarkan kaum sesat pada awal mula. Dan mungkin juga masih ada yang memahami seperti itu, bahwa Bunda Maria adalah orang biasa saja. Bagi kita Bapak, Ibu, saudara terkasih, Bunda Maria adalah Bunda Allah karena dia sudah disiapkan Allah sejak dari awal, sehingga kita tahu bahwa rahimnya terjaga dari dosa asal karena yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pemahaman tentang Maria sebagai Bunda Allah ini dinyatakan sebagai sebuah dogma dalam Konsili Efesus di tahun 431 untuk melawan ajaran sesat pada saat itu. Dan ini hanya memberikan gambaran kepada kita bahwa Maria adalah model yang mendapat berkat dan rahmat istimewa dari Tuhan. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau, dalam Lukas 1 ayat 28. Itulah sebabnya mengapa gereja menempatkan perayaan ini pada awal tahun. Intinya agar tahun ini sungguh-sungguh kita jalani bersama Ibu Tuhan lewat hidup dan teladannya agar menghasilkan rahmat dan berkat bagi dunia dan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
rahmat dan berkat itu sekurang-kurangnya boleh nyata dalam hidup penuh kedamaian di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bahkan dunia di sekitar kita. Maka amat beralasan mengapa tanggal 1 Januari ini ditetapkan oleh Gereja Katolik sebagai Hari Perdamaian Sedunia. Perayaan ini dimulai pada tahun 1967 oleh Paulus ke-6 yang terinspirasi oleh ensiklik Pacem in Terris dari Paus Yohanes ke-23. Juga mengacu pada ensikliknya sendiri, Populorum Progressio. Gereja Katolik sudah memulai Hari Perdamaian Sedunia jauh mendahului Hari Perdamaian Internasional yang tanggal 21 September ditetapkan oleh PBB pada tahun 1981. Gereja menghendaki agar seluruh tahun ini diwarnai dengan perdamaian dan lewat semangat keselamatan yang dimiliki Maria Bunda Allah dan lewat peran seluruh umat beriman untuk menciptakan perdamaian itu yang dimulai dari lingkungan keluarga kita masing-masing di tengah dunia yang terancam dengan peperangan, sebagaimana dalam tahun-tahun terakhir ini. Kita berdoa semoga perdamaian boleh menyelimuti seluruh dunia dan kehidupan kita umat beriman dijiwai oleh perdamaian sebagaimana yang dibawa oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Raja damai kita. Dan supaya hal ini sungguh terlaksana, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita untuk sungguh seperti Bunda Maria membuka hati kita pada awal tahun ini dan menyatakan keimanan kita kepadanya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Penyerahan itulah yang akan semakin membuat berkat-berkat Tuhan tumbuh dan berkembang dalam diri kita, sehingga kita selalu memberikan yang terbaik bagi dunia di sekitar kita, dan itu tumbuh dalam diri kita, berkembang dalam keluarga dan masyarakat di sekitar kita. Mari sejenak depan Allah kita hening, menggoreskan dalam hati kita wujud dan harapan kita sepanjang tahun 2023 ini. Kita hening sejenak. Setelah kita menggoreskan dalam batin dan diri kita masing-masing, kita akan mengupayakan dalam hidup bersama keluarga dan lingkungan. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga. Persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Allah telah berkenan memberi perdamaian kepada kita berupa rekonsiliasi dan persahabatan melalui Yesus, Putra Allah dan Putra Maria. Kita berdoa agar perdamaian itu berakar dalam di antara kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi gereja yang kita cintai, ya Tuhan, berilah perdamaian kepada gereja kami dan persatuan kepada semua gereja Kristiani. Semoga kami mencapai persatuan penuh dalam satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi bumi manusia tempat kita hidup. Ya Tuhan, semoga senjata-senjata perang tidak dipergunakan lagi di seluruh dunia, sehingga kasih dan persaudaraan menang atas kebencian dan kekerasan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi keluarga, sahabat-sahabat, serta kenalan-kenalan kita, dan juga bagi kita sendiri. Ya Tuhan, semoga kami menemukan perdamaian lahir dan batin dan menyebarkannya di sekitar kami. Semoga kami membawa perdamaian dalam hidup saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi mereka yang menderita karena perlakuan tidak adil, ya Tuhan, semoga mereka yang diperlakukan secara tidak adil merasakan kedamaian karena kami menghargai martabat manusiawi mereka dan membuka kesempatan untuk mempergunakan segala harta jasmani dan rohani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi hamba-Mu, Bapak Paus Emeritus Benediktus ke-16, yang telah Engkau panggil menghadap Dikau. Ya Allah, Engkau telah memanggil dan memilih dia menjadi pengganti takhta Petrus. Kini ia telah Engkau panggil untuk beristirahat kekal. Semoga kiranya apa yang telah diupayakannya, segala usaha dan kerja kerasnya untuk menjaga iman gerejamu dalam kesatuan dan persatuan yang kokoh, serta segala upaya-upaya yang dia lakukan untuk mempersatukan umatmu dan senantiasa mengusahakan perdamaian baik di dalam lingkungan gereja Katolik maupun di luar gereja Katolik, akan memberikan dia mahkota surgawi. Ia yang telah setia menjadi pelayanmu, menjadi hamba dari semua hamba. Semoga Engkau perkenankan untuk bergabung dengan barisan para kudus di surga untuk senantiasa memuji dan memuliakan Dikau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Bagi kami sendiri, ya Tuhan, semoga kami umat Kristiani mencari damai Kristus dengan peduli satu sama lain, serta dengan bergembira dan bersahabat di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Secara khusus, kami mohon kebersamaan kami sebagai satu kawanan umat-Mu di paroki ini untuk seluruh acara rencana yang tentunya akan kami buat, kami rencanakan dan kami programkan, baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang, dan secara khusus dedikasi gereja kami yang kiranya jika Engkau ya Tuhan berkenan, kami akan melaksanakannya di awal bulan Februari. Semoga berkat-Mu semakin melimpah bagi kami, seluruh umat-Mu, menyatukan kami semua, bahkan siapa saja yang telah ikut ambil bagian, para donatur, para tukang, bahkan pemerintah di sekitar kami. Moga-moga lewat semuanya itu Tuhan tanda kemuliaan-Mu yang kami nyatakan lewat pembangunan gereja Kristus Raja Andala sini, yang sungguh kelihatan megah dan indah, akan membuat kami juga umat-Mu
merasa bangga akan pendampingan penyertaan-Mu yang selalu Kau nyatakan dan mempersatukan kami umat-Mu di paroki ini untuk menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat di sekitar kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Syukuran terima kasih atas segala berkat-Mu yang boleh kami alami di tahun 2022. Dan terima kasih Engkau menganugerahkan tahun yang baru tahun 2023. Bersama seluruh umat-Mu, seluruh keluarga kami masing-masing. Secara khusus bersama keluarga Agustinus Bangun dalam seluruh perjalanan hidupnya di tahun 2022, sadar sepenuhnya akan seluruh pengalaman kehidupan dan semakin Kau teguhkan untuk menapaki perjalanan hidup seluruh usaha rencana-rencana pekerjaan dan cita-cita di tahun 2023. Semoga semakin berkenan pada seluruh keluarga ini dan kami semua untuk semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Dan semoga lewat doa Santa Peran Maria kami semakin diteguhkan untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk semakin membuka hati kami kepada karya kerajaan-Mu atas kuasa Roh Kudus yang menuntun kami selama tahun 2023 ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Secara khusus kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada kami masing-masing. Secara istimewa bagi saudara kami Chen Alexander yang keperkenan merayakan hari ulang tahunnya di tanggal 1 Januari 2023 ini. Semoga dalam seluruh kehidupannya dia semakin mengalami kasih setia-Mu. Kau anugerahi umur yang panjang, sukacita dalam seluruh kehidupannya bersama keluarga, berkat-Mu dalam seluruh usaha rencana, pekerjaan dan cita-cita, sehingga saudara kami ini sungguh semakin membuka hatinya atas kuasa kasih-Mu dan hidup kebersamaan juga semakin boleh dinikmati bersama dengan siapa saja yang Kau utus kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berilah kami berkat dan damai-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita bereskan sekali lagi niat dan doa harapan-harapan kita. Mungkin 2-3 hal yang akan kita jalani, kita programkan di tahun 2023 ini. Kita hening sejenak. Allah Bapa kami, Engkau telah mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Lindungilah kami dari segala ketakutan. Tolonglah kami untuk melakukan seperti telah dilakukan Ibu Maria di sepanjang tahun 2023 ini, dengan memberikan sumber segala kedamaian kepada dunia di sekitar kami dengan bantuan kekuatan Roh Kudus-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 467. Di malam yang gelap
disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikekal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dunia melalui Santa Peran Maria. Semoga dengan bantuan doa Bunda Maria, Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami ini sebagai hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami, dan kami persatukan dengan persembahan Putra Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur, sehingga menghasilkan buah-buah keselamatan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan, kami dipulihkan kembali menjadi abadi. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memujimu, dan dengan sukacita berseru,
dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula, sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu Benediktus Emeritus Paus kami yang telah Engkau panggil dari tengah dunia ini untuk menghadap hadirat-Mu. Dia telah menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga semoga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Dan juga seluruh intensi dan doa-doa kami umat-Mu, kami persembahkan kepadamu di awal tahun 2023. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 470. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putramu. Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami, memperkenankan kami untuk membuka tahun baru tahun 2023 ini dengan datang hadirat-Mu, mempersembahkan seluruh diri kami, mempercayakan seluruh usaha rencana-rencana kami sepanjang tahun ini. Semoga berkat bantuan doanya, yaitu Bunda Maria, kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dulu mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Minggu 1 Januari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Juventinus dengan Yestiana. Pengumuman kedua,
Simon Sala dengan Maria Oktavina, pengumuman ketiga. Kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 24-25 Desember 2022 sebesar Rp65.786.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp34.074.000. Hasil penjualan lilin sebesar Rp8.798.000. Ketiga, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023. Bagi yang akan membaptiskan anaknya, silakan mengambil formulir di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 sore, paling lambat sampai tanggal 12 Januari 2023. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, seluruh perhatian kebersamaan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi, selamat tahun baru kepada kita, selamat menjalani tahun baru ini, tahun 2023. Moga-moga seluruh pengalaman kita di tahun 2022 tetap meneguhkan dan menguatkan kita menapaki perjalanan hidup di tahun baru, di tahun 2023. Seluruh usaha rencana-rencana kita semakin berkenan di hadapan Tuhan karena kita semakin terbuka kepadanya. Terima kasih kepada kita semua dalam seluruh keberadaan kita, umat paroki Kristus Raja Andalas, dan kita semua yang mungkin hadir dalam perayaan ini atas partisipasi dan kebersamaan kita pada kesempatan ini. Secara khusus tentunya bagi seluruh petugas, sekali lagi tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih karena sekecil apapun pelayanan kita, kita percaya bahwa Tuhan yang kita layani lewat hal-hal kecil itu, dan dengan demikian kita berharap bahwa tanggung jawab akan diserahkan kepada kita yang jauh lebih besar, yaitu memperjuangkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan lagi di tahun baru ini. Dan sekaligus mohon maaf jika di tahun-tahun yang lalu ada hal yang kurang berkenan. Saya bersama dengan Pastor Agus Matasak datang untuk memohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita saling mengingatkan mengisi tahun 2023 ini, sehingga apa yang kita rencanakan di paroki ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak dan harapan kita, dan rencana-rencana Allah akan semakin meneguhkan, menguatkan kita bersama. Sekali lagi kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa tahun baru hari ini di sini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 632.